Bab 4411, Langkah Ketiga Kaisar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Menurut derivasi Yesuan, dibutuhkan setidaknya 1 bulan bagi relik domain Xuan Huangxing untuk menyelesaikan instalasi sepenuhnya. Lengkap, bukan hanya untuk membersihkan bagian bawah keluarga, tetapi juga untuk membunuh semua binatang berbintang yang dibesarkan di bintang-bintang seluruh bidang bintang. Dan, seluruh domain Xuan Huangxing sangat luas, yang jelas membutuhkan waktu. Xuan tidak bisa menunggu di sini di tempat ini. Setelah dia menuruti, dia bahkan berubah menjadi naga ajaib, dan sekali lagi memasuki ruang mobil, kembali ke lembah kecil yang ditutup sebelumnya, dan dibuka kembali. Meskipun dia baru saja mengalami terobosan, sumber daya teratasnya sangat besar, terutama kanopi yang baru disempurnakan seperti puncak raksasa dari obat ajaib 8 warna. Kemanjurannya telah mencapai puncak warna-warni, dari sihir 9 warna mereka semua dipisahkan oleh satu garis. Di bawah, tumpukan sumber daya kultivasi tingkat atas yang besar, tidak terlalu sulit baginya untuk menerobos pesanan kecil sekali lagi. 1 bulan, itu seharusnya cukup. Petik 2, panggil, hei, setelah memasuki lembah, Yesuan duduk di area tengah. Dalam sekejap, tamparannya di tengah hawa dingin, lambaian tangannya akan mengeluarkan banyak suara lemah dari suara itu. Semua jenis sumber daya kultivasi teratas telah dikeluarkan dari dunia abadi. Di antaranya adalah ramuan obat suci puncak, cairan sumber yang menyeramkan, dan harta karun langka lainnya dari harta karun langka yang baru saja disempurnakan belum lama ini. Selain sumber daya terobosan yang disiapkan saat ini, ada juga sepotong besar daging baok suebao yang telah dibanjiri dengan warna-warna kuno dari tingkat energi kuno. Itu telah dipanggang menjadi warna keemasan oleh api 7 warna senong, dan penuh dengan minyak dan aroma. Selama meditasi, kekuatan medan domain senong ding di tubuh sepenuhnya dipromosikan olehnya. Semua sumber daya kultivasi di depannya hancur menjadi manik-manik bundar kecil di bawah tekanan domain baoding. Xuan membuka mulutnya dan menelannya ke perut. Itu dengan cepat berubah menjadi jongkok di tenggorokan dan bergegas ke anggota tubuhnya. Petik 2. Oh lala, boom. Pada saat berikutnya, rantai belenggu muncul tanpa terlihat. Sejak saat ini, tubuh Yesuan seperti langit yang tinggi, dan suara rantai-rantai yang besar tidak pernah berhenti. Energi kekerasan yang baru terbentuk dari sungai Dajiang mengikuti sirkulasi seluruh tubuh, terus-menerus menggoyangkan rantai belenggu yang baru muncul, atau Su adalah karena terobosan yang baru saja selesai. Kali ini, ketika energi Yesuan diubah dari sumber daya besar sumber daya kultivasi teratas, sangat sulit untuk menyerang rantai yang baru muncul ini. Dan, terlebih lagi, setiap kali dampak terjadi, rasa sakit di tubuh juga lebih intens. Tetapi, dia tidak menyerah karena ini, dan secara bertahap menenangkan suasana hati yang sedikit terburu-buru. Setelah itu, Yesuan mengikuti jalan dinasti-dinasti kuno, dan para dewa mengambil energi sungai, yang mengalir deras di dalam tubuh, dan berputar di sekitar meridian untuk melaksanakan operasi hari besar berikutnya. Proses ini, sambil memurnikan sungai yang menggantung energi ini, juga mengumpulkan kekuatan untuk mengenai rantai lagi. Antara selang waktu yang lambat, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika energi yang menggantung ini sepenuhnya disempurnakan dan menghilang di daun Yesuan, kekuatan Yuan asli di tubuhnya juga secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Yesuan segera meluncurkan babak baru dampak bahkan jika dia mendorong para dewa ke ekstrim. Petik 2. Hei, dengan suara salib emas dan besi yang besar, rantai-rantai yang muncul di tubuh itu putus. Hampir pada saat berikutnya, perintah sistem yang familiar sekali lagi terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Feng di abadi tingkat ketiga. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, Feng di abadi tingkat ketiga. Petik 2. Tahap ketiga Kaisar. Terobosan yang baru saja selesai beberapa saat yang lalu, jika Yesuan mengubah darah konjak menjadi perubahan ketujuh, kekuatan puncak yang dapat dicapai dalam sekejap adalah langkah pertama bagi alam semesta. Saat ini, saat dia menerobos lagi, jika dia mengaktifkan darah konjak, dia tidak akan dapat menampilkan konjak dan mengubah tubuhnya, dan tubuhnya akan berada dalam keadaan 10 kaki. Langkah, cukup masukkan bagian tengah Kaisar. Dan,
Jika Anda memasuki perubahan ketujuh dari 9 perubahan konjak, kekuatan puncaknya akan naik lagi, mencapai urutan kedua alam semesta. Dan, terlebih lagi, dalam keadaan perubahan ketujuh, kekuatan konjak dalam tubuh kecoa raksasa itu begitu mengerikan sehingga tidak terlalu kecil. Oleh karena itu, Yesuan dalam keadaan itu adalah orang bijak tingkat ketiga, dan dia bisa tidak takut. Di dunia tingkat keempat, dia juga bisa bertarung. Di puncak, sudah ada kemampuan untuk melawan orang bijak tingkat ketiga, yaitu orang bijak tingkat keempat, semuanya mampu tak terkalahkan. Membuka matanya, Yesuan Zen memancarkan sentuhan pria baik, tanpa sadar menggenggam tinju ganda, untuk sementara waktu, penuh dengan kebanggaan, jadi, ketika kembali ke ruang kosong Hongmeng, itu di sini. Kali ini, dengan sisa-sisa domain Xuan Huangxing kembali ke tanah terlarang Suseng, mereka segera memasuki lapangan bintang Hongmeng, menunggu kesempatan untuk memburu kaisar yang kuat. Menerobos kesempurnaan Baodan tingkat 25 di alam semesta. Fang, itu harus disimpulkan dalam waktu dekat. Jadi, sangat penting untuk memburu dan membunuh kaisar dan mempersiapkan penyempurnaan Baodan tingkat 25. Sangat penting. Setelah itu, Yesuan segera bangkit dan memeriksa waktu. Kali ini, retret sebenarnya digunakan selama 28 hari. Jika tidak ada kecelakaan, suku relik Xuan Huangxing Yu seharusnya sudah berkumpul sepenuhnya dan dapat segera berangkat. 1. Dalam hal ini, Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan setelah meninggalkan ruang di dalam kabin, setelah berjalan keluar dari naga ajaib, saya melihat orang kuat Zhao Huang yang menunggu Zhao Dong dan 16 Xuan Huangxing lainnya di lembah luar. Petik 2. Tuan Xuan Yuan, semua yang selamat dari seluruh domain Xuan Huangxing telah berkumpul sepenuhnya. Kali ini saya memburu binatang berbintang dan mendapatkan banyak asteris yang terkondensasi dengan tubuh binatang buas. Semuanya dikumpulkan dalam senjata ajaib ini. Juga minta Tuan Muda untuk menerimanya terlebih dahulu, dan kemudian luangkan waktu untuk mengeluarkan udara, bagi saya untuk memurnikan sejumlah berbagai tingkat Baodan. Mengenai semua kekuatan para penyintas dan kapal perang di medan bintang, mereka semua telah dimasukkan ke dalam senjata sihir ruang angkasa besar mereka sendiri. Seluruh domain Xuan Huangxing telah kosong, meninggalkan saya hanya 16 orang. Jika tidak ada yang lain di Tuan Muda, kita bisa mulai sekarang. Implikasinya adalah bahwa ini jelas akan pergi bersama Yesuan dan bergegas mengikuti irama Suseng. Pertama-tama Anda memasuki naga ajaib untuk mengemudi, tetap di ruang depan mobil kekaisaran, kembali ke larangan Suseng, dan memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi. Xuan tidak menjelaskan terlalu banyak, setelah kata-kata itu, bahkan jika mereka mendesak mereka untuk memasuki naga ajaib. Zhao, 16 orang bertukar mata untuk pertama kalinya. Mereka tidak bertanya terlalu banyak. Ketika mereka memasuki motor kekaisaran, mereka hanya tinggal di ruang depan dan tidak berani memasuki ruang angkasa. Berteriak, dalam gelombang, Yesuan akan cabut naga ajaib, lalu segera mulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang, titik lompatan target, yaitu bidang bintang pusat tanah terlarang Suseng, panggil. Dengan perluasan lompatan koordinat antar bintang, sosok Yesuan berada dalam suara samar memecah udara, dan sekejap mata menghilang. Hampir pada saat berikutnya, ketika sosoknya muncul lagi, dia telah melintasi jarak langit berbintang ratusan miliar mil dan kembali ke bidang bintang pusat Suseng. Tidak jauh dari depan, itu adalah bintang lubang hitam kecil yang memasuki kekosongan Hongmeng. Pada awalnya, titik koordinat lompatan kedua yang dicap Yesuan di langit berbintang ini ada di sini. Dia tidak segera memasuki pusaran bintang lubang hitam, karena suku-suku relik yang dibawa dari domain Xuan Huangxing masih perlu menetap. Mereka tidak cocok untuk memasuki kekosongan Hongmeng, dan mereka bertemu dengan kekuatan genus sarang sumber kekacauan base camp Yesuan. Panggil, di antara gelombang itu, naga ajaib yang dikendarai Yu dikorbankan oleh Yesuan, dan kemudian, saat dia melantunkan mantra, Zhao Dong, yang berada di ruang depan istana kekaisaran, tidak akan mati, bahkan ketika dia dipanggil, muncul di dedaunan. Tubuh Xuan, setelah melambai lagi, setelah naga ajaib itu dibawa pergi, Yesuan bahkan mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, dan langsung berubah dari bentuk manusia menjadi konjak dengan tinggi 10 kaki, tetapi masih berubah menjadi langit berbintang. Itu tampak seperti konjak Taiko dengan 3 kepala dan 6 lengan. Akibatnya, kultivasinya sebagai kekuatan, dari tahap ketiga kaisar sebelumnya, ke tahap keempat kaisar saat ini, dari kaisar awal,
ke pertengahan masa jabatan. Adegan ini membuat Zhao Dong dan yang lainnya takut, dan semua wajah menunjukkan warna yang mencurigakan, karena mereka tidak melihat Ye Xuan muncul dalam bentuk ini. Oke, ini aku, ini identitasku yang lain, dan mudah untuk berurusan dengan binatang buas berbintang Suseng. Melihat warna ketegangan di mata mereka melayang, Ye Xuan segera mengeluarkan suara dan menjelaskan satu kalimat. Zhao Dong dan yang lainnya segera menjadi tercengang, dan kemudian mereka berbisik. Tuan muda, kultivasi Anda adalah... Bukankah itu perintah pertama Kaisar? Apakah itu sebenarnya tahap keempat dari situasi ini? Apakah ini terlalu cepat? Hei, ini, banyak bintang kehidupan, setiap bintang kehidupan, semuanya adalah binatang terlarang. Di antara mereka, sebenarnya ada 3 binatang buas. Apakah ini tanah terlarang Suseng? Tapi, itu hanya sesaat sebelumnya, bagaimana bisa begitu cepat? Tuan muda benar-benar luar biasa. Mereka pasti memiliki semacam metode rahasia. Mereka bergerak langsung di kehampaan dan bergerak jauh dan luas. Sekejap mata adalah ratusan miliar mil jauhnya. Meskipun ke-16 orang ini sedikit rewel, tetapi tebakannya tidak salah. Kemampuan lompatan koordinat antar bintang sistem fagositosis tubuh Ye Xuan, pada dasarnya inilah artinya. Dalam hal ini, dia tidak banyak bicara, yaitu, memperbaiki untuk peningkatan, tetapi juga asal-asalan di masa lalu, karena puncak dan darah dari obat-obatan daging dan darah, Zhao Dong dan yang lainnya dengan cepat mengetahuinya, tiba-tiba lalu aku mendesah dengan wajah. Tuan sihir, itu adalah penguasa iblis, iblis telah kembali. Pada saat ini juga, di alam semesta yang jauh dari alam semesta, ada suara dewa binatang buas, dan melihat sekeliling, itu adalah 3 binatang buas, dengan sekelompok binatang buas yang ganas, aku bergegas ke sisi ini. Faktanya, pada saat Ye Xuan datang, binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah terlarang Suseng telah dirasakan. Bagaimanapun, itu adalah kaisar yang kuat dari kaisar. Bahkan jika itu tidak disengaja, tekanan empiris dalam tubuh cukup menakjubkan. Itu benar, namun, binatang buas tingkat tinggi dari daerah terlarang Suseng ini tidak tahu bahwa Ye Xuan telah kembali sebelumnya, jadi mereka tidak berani muncul di bawah rasa takut. Baru setelah kembalinya Ye Xuan, dipastikan bahwa mereka begitu bersemangat sehingga mereka berbondong-bondong. Namun, ketika mereka melihat bahwa sisi Ye Xuan masih dikelilingi oleh lebih dari selusin orang yang selamat, dan semuanya diperbaiki oleh pengadilan kekaisaran, binatang buas yang berkerumun dari tanah terlarang ini, wajah mereka langsung melayang. Menunjukkan warna kecemburuan. Dalam kehampaan tanah yang hancur ini, binatang buas berbintang dan yang kuat yang baik hati selalu menjadi musuh api dan air, dan sekarang ada 16 orang yang selamat dari keluarga kerajaan tiba-tiba muncul di tanah terlarang. Ini hanyalah bencana. Jika Fei Ye Xuan ada di sini, dan kultivasinya masih dalam ranah mengabadikan kaisar, adalah mungkin untuk menghancurkan 16 orang yang selamat dari kerajaan kaisar, dan binatang buas terlarang di udara virtual di sekitarnya. Saya khawatir saya sudah takut. Di bawah rasa takut, itu hancur dan melarikan diri. Segera, sekelompok raja binatang buas di bawah kepemimpinan 3 binatang buas datang mendekat, dan setelah menyapa Ye Xuan, mereka semua memandang Zhao Dong dan yang lainnya. Hal yang sama berlaku untuk 16 anggota yang terakhir. Arti dari kedua belah pihak cukup menarik. Untuk sementara waktu, suasana di tempat kejadian menjadi agak bermartabat. Ye Xuan tidak punya banyak waktu dan mereka menengahi, bahkan jika mereka memperkenalkan kedua belah pihak secara singkat, dan kemudian langsung mengeluarkan instruksi, memerintahkan binatang bintang terlarang Su Xing harus hidup berdampingan secara damai dengan para penyintas dari Xuan Huangxing. Berjuang bersama-sama untuk melindungi bidang bintang yang luas ini. Jika tidak, jika ada yang berani memiliki 2 hati, yang Feng Yin melanggar, Ye Xuan akan secara pribadi menembak, memusnahkannya. Di bawah kekuatan semacam ini, baik binatang tingkat tinggi dari tanah terlarang Suseng, dan 16 orang yang selamat dari Zhao Dong, semuanya menyatakan sikap mereka di tempat, dan menegosiasikan pembagian bintang kehidupan di tanah terlarang Suseng. Semua ini jatuh di mata Ye Xuan, yang membuatnya sangat puas. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh ke atas binatang buas dan orang-orang tingkat tinggi yang berkumpul di sampingnya, dan kemudian berkata, "Sebelum aku berkata, aku akan memberimu sejumlah harta yang menerobos alam besar untukmu. Kali ini aku keluar dan mendapat banyak uang.
Aku juga memiliki manik-manik daging dan darah dari semua binatang yang dilarang oleh Kaisar. Aku yakin aku dapat memurnikan sejumlah besar Baodan dari berbagai tingkatan. Masalah ini akan segera dilaksanakan oleh Master Bintang. Jika tidak ada kecelakaan, setelah 2 atau 3 hari, Baodan akan diserahkan ke tangan Seoul dan yang lainnya. Pada saat itu, Master Bintang akan sekali lagi memasuki retret, dan tugas menjaga tanah terlarang Suseng akan diserahkan kepada Anda telah melakukannya bersama-sama. Ada total 19 kaisar yang berada di tengah kota, dan ada 4,5 langkah untuk menyegel kaisar. Bahkan jika keberadaan lingkungan tingkat pertama kaisar datang, tidak ada rasa takut. Setelah itu, Ye Xuan tidak memperhatikan Zhao Dong dan yang lainnya yang mendengar berita itu, dan binatang buas tingkat tinggi berkumpul dari atas, dan tiba-tiba jatuh ke bintang kehidupan raksasa miliknya. Dia akan menggunakan 3 hari untuk memadatkan semua darah binatang buas di tangannya menjadi darah binatang buas. Kemudian, semua darah binatang buas akan dimurnikan menjadi semua jenis harta karun. Setelah kumpulan Baodan ini dirilis, Ye Xuan akan memasuki retret. Dengan waktu tersingkat dan kecepatan tercepat, dia pertama-tama akan membantunya untuk menerobos dan fam sempurna dari Baodan tingkat 25 di alam semesta. Dikurangi dan dikatakan, bagaimanapun, dia sekarang dalam bentuk manusia normal, kekuatannya sudah menjadi tahap ketiga keabadian Kaisar, dan kemudian ada 6 terobosan tingkat kecil, itu akan memasuki penyempurnaan agung tingkat 9 keabadian Kaisar. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menelan Baodan tingkat 25, tetapi sekarang dan bahkan belum bisa disimpulkan, itu agak tidak masuk akal. Senongding, ruang dalam, dasar gunung berapi di wilayah tengah. Panggil, hei! Suara samar memecah udara bergema berturut-turut, dan semburan terpencil datang dari titik tertinggi gunung berapi di atas gunung berapi di wilayah tengah. Itu muncul tepat di atas kolam api di dasar gunung berapi, dan tiba-tiba melayang sejenak, itu adalah sebagian darinya. Sebuah manik-manik berdarah seukuran kepala manusia. Manik-manik berdarah ini semua adalah orang kuat yang baik hati dari wilayah Xuan Huangsing. Setelah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Xuan Huangsing, mereka mengambil daging dan darah dan memadatkannya. Itu dikumpulkan dalam senjata sihir penyimpanan, dan semua tulang dan otak diserahkan kepada Ye Xuan. Sekarang, semuanya diambil oleh Ye Xuan, dan mereka akan memadatkannya menjadi serum darah dari semua tingkatan. Jika sebelumnya, Ye Xuan hanya bisa memadatkannya satu persatu sesuai dengan tingkat manik-manik darah ini. Tapi sekarang, dia sudah menjadi kaisar yang kuat, dan api Senong telah berevolusi menjadi api 8 warna. Itu dapat disatukan dan dipadatkan pada saat yang sama. Panggilan, pada saat berikutnya, di bawah semua manik-manik dewa, di kolam api di bagian bawah gunung berapi di domain pusat, api suci 7 warna menjerit dan langsung mengembun menjadi tungku persegi dengan bentuk persegi. Sederhana, memperlihatkan suasana yang luar biasa. Dengan terbentuknya api kecil yang murni dipadatkan oleh api 8 warna Senong, binatang buas dan manik-manik darah yang telah disiapkan semuanya terbang secara otomatis, dan mereka belum memasuki kembang api Xiaoding, yang hanya berbentuk persegi. Sejak saat itu, budidaya darah binatang buas telah resmi dimulai. Tanpa disadari, waktu perlahan berlalu. Boom! Setelah sekitar setengah hari, suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar di atas kolam api di bagian bawah api pusat. Tungku yang dipadatkan oleh api 8 warna Senong murni tersebar, dan kanopi seperti sungai kembang api berwarna-warni menjerit kembali ke kolam api di bawah, dan ada bayi yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di atas kolam api. Manik-manik dewa seukuran petinju. Dibandingkan dengan binatang buas sebelumnya, darahnya sebesar kepala, tetapi sama sekali berbeda. Darahnya berwarna merah dan memiliki darah dan darah yang kuat. Manik-manik ini, meskipun ukurannya juga bayi, penuh dengan warna-warna yang indah. Warna permukaannya, lapisan halo, mengungkapkan atmosfer energi yang berbeda, menyilaukan. Jumlah binatang berbintang di seluruh domain Xuan Huangsing dapat dibayangkan. Oleh karena itu, darah binatang buas yang telah terkondensasi kali ini terlalu mengerikan. Jika tidak, Ye Xuan tidak akan memakan waktu setengah hari. Hanya berhasil terkondensasi sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan tidak berhenti, dan darah binatang buas yang telah disimpan di tangannya, termasuk 7 noda darah yang diperoleh berturut-turut, sekali lagi dilemparkan ke dasar gunung berapi domain pusat, kolam api. Kemudian, pemurnian semua tingkat Baodan akan diluncurkan secara instan.
Kali ini butuh 3 hari penuh, dan pemurnian selesai. Hei, dengan Ye Xuan melambaikan tangan, 1 mil dari dasar Senongding di bawah kolam api berwarna-warni, berkumpul di depannya, adalah berbagai tingkat Baodan, dipisahkan menurut tingkat yang berbeda, tergantung di tubuh sebelumnya. Jumlah terbesar dari mereka secara alami abadi, dan jumlahnya puluhan ribu. Yang paling sedikit adalah Kaisar Baodan tingkat 24, tetapi ada juga 13. Kali ini, berbagai tingkat Baodan, Ye Xuan, tidak dapat dilepaskan sepanjang waktu, karena bahkan binatang terlarang dari tanah terlarang Suseng, bersama dengan para penyintas Xuan Huang Xingyu, tidak berlaku begitu banyak untuk Baodan. Misalnya, Kaisar Baodan tingkat 24, yang membutuhkannya sekarang, hanya Zhao Dong dan Qianan. Nilai lainnya lebih banyak, tetapi kali ini sistem pemurnian masih banyak uang. Masing-masing surplus ini memiliki Baodan, dan Ye Xuan tetap di tangannya sebagai sumber daya cadangan. Akibatnya, setelah rilis ini, Kaisar Baodan tingkat 24 di tangannya akan mencapai 13 raksasa. 23 Feng Huang Baodan juga akan mencapai 45. 22 ratusan Wang Baodan kelas 2, cadangan Baodan abadi tingkat 20, itu akan langsung naik menjadi lebih dari 5.000. Untuk beberapa waktu di masa depan, semua nilai Baodan akan cukup untuk saat ini. Setelah semua Baodan surplus dikumpulkan, Ye Xuan akan segera siap untuk mendistribusikan semua berbagai nilai Baodan, semuanya dikemas dalam botol giok kecil, dan jumlah pelamar untuk binatang buas terlarang dan penerima manfaat adalah nilai Baodan dibagi menjadi 2. Masing-masing dimuat dengan sihir penyimpanan. Panggil, panggil. Dalam satu gelombang, 2 harta karun toko itu berubah menjadi tukang batu maskulin, langsung bergegas keluar dari atmosfer bintang-bintang, melesat ke dua arah, dan akhirnya jatuh ke tangan binatang buas dan Zhao Dong. Ye Xuan hari ini sudah berada di tengah pemerintahan kaisar, bahkan jika itu tidak bergerak, duduk di bagian dalam bintang-bintang, seluruh bagian Suseng melarang luasnya Daxinghe dalam kehampaan, tetapi juga lolos dari penguasaannya. Selain bintang-bintang, mereka bersemangat oleh sekelompok binatang buas yang berharga dan suku-suku para penyintas, terutama Zhao Dong dan Qianan, yang masing-masing menerima Kaisar Baodan tingkat 24. Itu adalah 1000 terima kasih, saya langsung berjongkok di langit. Semua ini, Ye Xuan tidak memperhatikannya, ia dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya, dikombinasikan dengan sistem yang menelan tubuh, kemampuan perhitungan dan derivasi sistem diantar ke ekstrim, dan kemudian dengan kengerian Kaisar Tengah sebagai bantuan, mulai ke Dan Fang yang sempurna dari Bao dan tingkat 25. Memperluas. Sebelum pengenalan Dan Fang yang sempurna dari Bao dan tingkat 24, Ye Xuan mengambil waktu penuh, dan kali ini, di satu sisi, kultivasi Ye Xuan telah mencapai Kaisar Tengah, dan para dewa terlalu kuat. Di sisi lain, itu karena Dan Fang yang sempurna dari Bao dan tingkat 25 telah menyimpulkan sekitar 1/4 dari sentuhan. Oleh karena itu, kali ini, ia hanya menggunakan waktu sekitar 3 bulan, dan ia berhasil memperoleh Dan Fang sempurna dari Bao dan tingkat 25. Panggilan, Bao dan tingkat 25. Akhirnya aku melihat harapan. Setelah memperoleh Dan Fang yang sempurna, Ye Xuan menghela napas lega, berbisik dalam bisikan, dan memancarkan sedikit kegembiraan. Namun, ia tidak segera keluar, karena setelah beberapa saat menuruti keinginannya, ia memutuskan untuk menyelesaikan satu hal lagi, dan kemudian berangkat untuk memasuki bagian Hongmeng, ke cincin tanah terlarang terkuat di sekitar Bima Sakti, mulai berburu. Ini adalah misteri lengkap dari memperoleh perubahan ke-8 dari Konjak. Saat ini, Ye Xuan telah mengubah darah Konjak dan menyadari perubahan ke-7. Begitu dibuka, itu akan menjadi 100 juta kaki dalam sekejap, yaitu, raksasa sejauh 600.000 mil. Itu akan menjadi langkah kedua dari alam semesta. Begitu dia memahami perubahan ke-8 dari Konjak, maka begitu dia mencapai perubahan ke-8, tubuhnya akan langsung mencapai 1 miliar kaki, yaitu 6 juta mil, bahkan yang terbesar. Saya khawatir ini tidak terjadi pada bintang-bintang raksasa. Luasnya darah dan darahnya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun kultivasi kekuatan, itu akan sekali lagi meroket, mencapai urutan ketiga alam semesta, yaitu, puncak awal setelah keputusan itu, Ye Xuan tidak ragu-ragu. Ketika dia bahkan menyatukan pikirannya, dia sekali lagi menyesuaikan kemampuan kalkulasi sistem menelan tubuh ke nilai batas, dan bekerja sama dengan para dewa yang kuat di tengah kaisarnya. Tanpa disadari, waktu berlalu perlahan,
berkedip, dan 1 bulan lagi berlalu. Mengenai perubahan ke-8 konjak, Yesuan telah memberikan sistem fagositosis yang telah diserahkan ke tubuh untuk waktu yang lama, dan telah menyelesaikan lebih dari 30%. Pada saat ini, dia menambahkan kengerian kaisar. 70% terakhir dari kalkulus yang belum selesai, setelah menghabiskan sebagian besar bulan, akhirnya sepenuhnya selesai. Tepat setelah 1 bulan, pikiran Yesuan datang dengan perintah sistem yang sudah dikenalnya, "Hei, selamat kepada tuan rumah." Konjak berubah menjadi perubahan ke-8, apakah itu segera diaktifkan? Aktivasi. Tidak ada keraguan di hati, dan bahkan ketika dia membuka matanya, dia memberi sistem perintah aktivasi. Booming. Hampir di saat berikutnya, slogan dan informasi dari slogan besar yang rumit menjadi ekstrim membanjiri pikirannya, yang jumlahnya sangat besar dan mengerikan, bahkan jika Yesuan sekarang adalah kekuatan perbaikan tingkat ketiga dari Kaisar, memaksa para dewa, untuk sesaat ada beberapa perasaan pusing yang muncul di antara keduanya. Semua masuk ke dalam pikirannya, yang jumlahnya disebut pola krep yang mengerikan, adalah makna lengkap dari perubahan ke-8 konjak. Meskipun misteri magis ini telah sepenuhnya disimpulkan oleh Yesuan dan sistem menelan tubuhnya, jika Anda ingin berhasil menampilkannya, Anda jelas membutuhkan Yesuan untuk memahami dirinya sendiri. Buku ini persis seperti yang seharusnya. Sistem dikuasai dan dikuasai dengan sendirinya. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tetapi bagi Yesuan, tidak sulit untuk melakukan semua ini. Dengan pemahaman tentang 7 perubahan sebelumnya, ditambah dengan misteri perubahan ke-8, ia awalnya berpartisipasi di dalamnya dan memulai bersama. Oleh karena itu, hanya dalam waktu sekitar 1 hari, tenda yang telah mengalir ke dalam pikiranku disebut informasi esoteris ke-8 yang masif, dan telah disadari olehnya dan diintegrasikan secara menyeluruh. Namun, begitu ia memasuki perubahan ke-8 konjak, bentuk tubuhnya yang ganas, yang sekarang setinggi 10 kaki, tiba-tiba akan naik menjadi 1 miliar kaki, dan itu akan menjadi 100 juta kali lipat, yang berada di luar kaki bintang, bahkan jika ini sudah menjadi bintang raksasa. Panggil. Saat berikutnya, suara patah yang lemah terdengar. Sosok Yesuan langsung keluar dari atmosfer bintang ini. Ketika itu muncul kembali, sekejap mata pergi ke alam semesta di luar bintang-bintang. Kemudian, ia tidak ragu-ragu, bahkan jika ia mendongak dan berteriak, perubahan konjak, perubahan. Ke-8. Boom. Saat kata-katanya jatuh, ledakan besar datang dalam sekejap, dan kali ini tubuhnya meroket lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan dalam tubuh bahkan lebih seperti gemuruh sungai, keganasan yang tak ada habisnya di anggota tubuh, dan kengerian yang mengerikan. Bentuk tubuh, yang awalnya hanya setinggi 10 kaki, membengkak dengan kecepatan dan kecepatan yang sangat tinggi. Sesaat sebelum dan sesudah 3 tingkat bunga, ia telah mencapai raksasa setinggi 1 miliar kaki, yaitu 6 juta mil. Ini benar-benar sebanding dengan bintang-bintang raksasa yang sebenarnya, dan bahkan lebih. Tentu saja, pada saat yang sama dengan tubuh yang meroket, kultivasi udara yang telah disebarkan tubuh Yesuan juga meningkat dengan kecepatan yang sama. 3 tingkat bunga telah diabadikan dari kaisar sebelumnya, mencapai alam semesta saat ini. Langkah ketiga orang bijak, melintasi seluruh alam yang besar. Segera nyalakan kemampuan kalkulus, dorong sepenuhnya perubahan ke-9 konjak. Di bawah kekacauan hati, Yesuan menarik napas dan merasakan kekuatan tubuh terhadap darah dan kegembiraan yang mengerikan. Setelah waktu yang lama, hati yang harus diaduk berangsur-angsur tenang, dan dia segera memberi instruksi kepada sistem yang menelan tubuh untuk terus mendorong. Perubahan ke-9 konjak adalah perubahan terakhir dari konjak. Sejak saya mendapatkan kekuatan magis berdarah yang kuat ini, Yesuan telah tumbuh hingga ke ranah kaisar saat ini, dan akhirnya saya akan segera dapat menyadari garis keturunan ini dan menyadari situasi pamungkas. Panggil. Santou mengusir perasaan hatinya. Pikiran Yesuan menghilangkan keadaan perubahan ke-8 konjak. Suara lemah udara pecah lagi. Bentuk tubuhnya bergetar, dan kekosongan gelap dari kejauhan dalam perjalanan kembali ke negara itu, dia sekali lagi menerobos bintang raksasa yang sebelumnya mundur. Tuan muda, apakah itu kamu? Aku Zhao Dong. Aku Qianan. Bentuk tubuhnya baru saja menerobos bintang-bintang, dan di luar atmosfer, suara Zhao Dong dan Qianan terdengar. Dengan pertanyaan, dengan hati-hati, tampaknya lebih hormat dari sebelumnya. Pada saat ini, sudah beberapa bulan sejak Yesuan memberikan sejumlah besar baodan dari berbagai tingkatan.
Setelah mendapatkan Kaisar Baodan tingkat 24, Zhao Dong dan Qian Nan memulai retret untuk pertama kalinya. Saat ini, mereka berempat telah membuat terobosan yang sukses, dan mereka semua telah menjadi abadi, dan itu adalah Kaisar kelas 1 dalam situasi ini. Namun, Ye Xuan telah mundur dan mereka tidak berani mengganggu. Tetapi baru saja, mereka tampaknya telah merasakan napas Ye Xuan berubah menjadi semburan kecepatan ekstrim, dan setelah kekosongan terpencil di kejauhan, itu adalah pertumbuhan fisik langsung. Ketika 3 tingkat bunga tidak cukup, ia telah mencapai tingkat yang lebih redup daripada bintang raksasa. Hembusan napas dalam tubuh adalah napas, dan bahkan lebih menakutkan untuk langsung melintasi perbatasan Kaisar, mencapai urutan ketiga alam semesta. Semua ini terlalu tiba-tiba, dan Zhao Dong terkejut. Ye Xuan tidak pernah menggunakan konjak untuk mengubah kekuatan magis di depan mereka. Oleh karena itu, mereka masih belum yakin apakah bentuk tubuh tiba-tiba naik ke kengerian bintang raksasa, apakah itu tuan muda yang baru saja dikenalinya. Bagaimanapun, itu adalah kultivasi tingkat ketiga alam semesta, yang lebih kuat daripada yang lebih muda. Itu benar-benar tak terbayangkan, dan hampir membuat hati mereka yang berhati-hati keluar dari mata yang buta. Namun, sama seperti mereka sangat tak tertandingi, ketika hati menjadi gila, sosok besar seperti bintang raksasa telah mempersempit bentuk tubuhnya dalam sekejap mata, dan napas juga telah jatuh kembali ke tahap ketiga. Kaisar, dan bahkan jika berubah menjadi sangat cepat, ia akan kembali ke bintang raksasa tempat tuan mundur. Ini membuat keempat orang Zhao Dong curiga. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya menggerakkan kepala dan menggertakkan gigi. Mereka mencoba membuat suara dan melihat apakah Ye Xuan akan menanggapi. Ini aku, jangan takut. Tepat ketika keempat hati Zhao Dong tak tertandingi, suara Ye Xuan akhirnya keluar dari dalam bintang-bintang, hanya mengerahkan semacam darah dan kekuatan magis yang baru kusadari, tampaknya efeknya tidak buruk. Tidak buruk, tahap ketiga Kaisar-Kaisar, kultivasi kekuatan di antara kedipan mata, memanjat seluruh alam besar, mencapai tingkat ketiga alam semesta, dan kekuatan magis berdarah yang mengerikan, sama sekali tidak pernah terdengar. Di mulut tuan muda, evaluasinya hanya bagus. Pada saat ini, Zhao Dong dan Qian Nan saling memandang, dan wajah mereka menunjukkan warna yang aneh, mereka semua merasa sangat terluka. Dibandingkan dengan pesona ini, pengembangan diri ini adalah kekuatan dan bakat, tetapi terlalu mengejutkan, panggil. Begitu suara itu jatuh, suara samar udara pecah. Sosok Ye Xuan bergegas keluar dari atmosfer bintang raksasa ini dan muncul di depan Zhao Dong dan yang lainnya. Pada saat ini, dia masih mempertahankan darah konjak di dalam tubuhnya, dan mengubah bentuknya menjadi langit berbintang. Oleh karena itu, tubuhnya menyebar menjadi napas, yang lebih kuat dari bentuk manusia. Kaisar tingkat keempat. Dalam adegan ini, Zhao Dong dan Qian Nan sekali lagi berubah. Di bawah udara dingin, keempat pria itu berbisik. Kepala, ketika Anda pertama kali bertemu dengan Anda di domain Xuan Huangxing, kultivasi Anda hanyalah langkah pertama dari keabadian Kaisar, tetapi sekarang. Ya, sudah berapa lama ini? Ini sebenarnya telah memasuki tahap keempat Kaisar Kekaisaran. Dari awal hingga pertengahan, ini adalah promosi alam besar di bawah keabadian. Jarang begitu cepat, apalagi alam Kaisar. Selain itu, kamu, darah dan kekuatan magis terlalu menakjubkan. Di bawah pameran, kamu dapat secara langsung memiliki kekuatan teroris alam semesta, dan itu juga merupakan urutan ketiga alam semesta. Petik 2. Seluruh medan perang telah meningkatkan kekuatan tempurnya. Ini tidak pernah terdengar, ini menakjubkan. Titik. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Xuan tersenyum ringan, tidak banyak bicara, dan matanya tertuju pada keempat orang itu, dan mereka melihatnya. Kemudian, aku tersenyum pada Rahang dan menjawab, peningkatan kekuatan tuan-tuan lebih cepat, tetapi kalian semua telah menerobos ke alam Kaisar. Dengan obat daging dan darah, itu adalah makna kesempurnaan. Bekerja keras, sesegera mungkin, tingkatkan kekuatan ke tahap ke-9 Kaisar-Kaisar. Pada saat itu, Master Bintang akan memberimu orang terhormat tingkat 25 yang dapat membantumu menerobos alam semesta. Bahkan ini jelas bukan akhir. Selama kamu memiliki kesempatan ini, setelah Mahkamah Agung, wilayah utama alam semesta, bukan tidak mungkin. Zhao Dong dan Qian Nan saling memandang satu sama lain. Ekspresi wajahnya langsung bersemangat. Dadanya naik turun, napasnya pendek, dan dia bahkan lebih kuat.
Mereka berempat memasuki kesempurnaan besar Feng Huang Jiuji. Mereka telah berada dalam waktu yang singkat, tetapi mereka selalu tinggal di alam ini dan belum mampu menerobos. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya keinginan dan tujuan Zhao Tong adalah bahwa suatu hari, dia akan dapat menerobos alam kaisar dan menjadi kaisar sejati, daripada yang disebut kaisar setengah langkah. Namun, semakin ke belakang, semakin sulit untuk menerobos kemacetan alam besar. Selama bertahun-tahun, Zhao Dong telah mampu membuat terobosan yang mulus, yang membuat keempat orang itu putus asa. Keadaan di sekitar kaisar begitu sulit sehingga mereka bahkan tidak berani berharap lebih. Namun saat ini, keinginan selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi kenyataan yang mudah dan tak tertandingi. Suasana hati keempat orang itu belum disesuaikan. Pada saat ini, saya mendengar kata-kata Yesuan, seperti tamparan di wajah, dan segera membuat keempat orang Zhao Dong tiba-tiba ceria. Pada saat ini, pikiran mereka telah disublimasikan, dan kesuraman yang telah terkumpul di hati selama bertahun-tahun telah habis. Pada saat ini, keempat Zhao Dong dengan berani melihat ke masa depan, memikirkan alam semesta, bahkan penguasa kosmik yang lebih kuat, alam semesta yang tertinggi. Jika mereka dulu, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Mereka akan sangat ambisius suatu hari nanti, dan mereka berani mengharapkan tingkat alam ini. Namun sekarang, dengan lahirnya keajaiban yang kulihat setelah aku mengikuti Yesuan, hati keempat orang itu tidak lagi kusut, dan hati mereka kokoh dan kuat. Di bawah hati, Zhao Dong dan Qian Nan saling bertukar pandang dan bertukar pandang. Pada saat yang sama, mereka mengepalkan tangan dan berjongkok ke arah Yesuan. Meskipun tidak ada kata-kata di mulut, pada saat ini, semuanya ada di hati saya. Oke, bangun. Setelah melihat bahwa mereka berempat disambut sepenuhnya, dan mereka terbangun oleh kata-kata mereka sendiri, ambiguitas dalam pikiran mereka juga penuh, dan mereka mendapat sedikit sublimasi. Jalan latihan di masa depan pasti akan lebih mulus. Yesuan juga terhibur dan pingsan, lalu dia melihat ke bawah dan mengatakan masalahnya, karena kalian berempat telah menerobos, dan sekarang Su Sheng telah melarang tanah, ada 4 kaisar yang kuat dan 15 kaisar. Petik 2. Ini sudah menjadi ukuran larangan bintang teratas, dan dalam kekosongan puluhan miliar mil, itu adalah satu-satunya keberadaan tingkat raksasa. Tidak akan ada bahaya sama sekali. Jadi, pemilik bintang sekali lagi memasuki Hongmeng. Ketika kosong, saatnya. Kejadian ini, Yesuan juga dipikirkan dengan matang. Sebenarnya, saya benar-benar ingin mengatakan bahwa ada satu hal lagi. Yesuan berpikir untuk mengatasinya sebelum masuk resmi kedua ke Hong Kong. Itu adalah kelompok kalajengking yang dilarang dari sapi hijau dan burung phoenix. Pada saat ini, kekosongan Hong Meng muncul kembali, bahkan bidang bintang Bima Sakti tempat bintang induk misterius itu berada juga telah ditemukan. Yesuan memiliki firasat yang sangat kuat. Di masa depan, dunia akan berubah secara dramatis, dan setelah banjir dunia, semua inti akan berada di cekungan langit, di sekitar Bima Sakti, dikelilingi oleh yang belum terselesaikan, dan dikelilingi oleh kekuatan singularitas tunggal. Bidang bintang Phoenix dan tempat-tempat lain telah lama terombang-ambing untuk zona marginal, dan tidak ada nilai dan kebutuhan untuk terus tinggal. Oleh karena itu, kelompok skuadron di larangan hijau dan tanah terlarang Phoenix, cepat atau lambat, akan diambil alih, dan bergabung dengan Zhao Dong dan yang lainnya di tanah terlarang Su Sheng. Bahkan Zhao Dong dan yang lainnya, setelah waktunya matang di masa depan, tidak mungkin untuk terus tinggal di tanah terlarang Su Sheng di luar kekosongan Hong Kong, tetapi akan memasuki kekosongan Hongmeng. Itu sama dengan kelas asli Yesuan yang tinggal di base camp Bintang Sarang Sumber. Bintang Sarang Sumber adalah base camp dalam arti sebenarnya dari Yesuan. Itu adalah fondasi pertempuran masa depannya untuk dunia besar di hutan belantara. Bahkan jika itu bukan hanya kelompok skuadron di tanah terlarang sapi biru dan burung phoenix, jika dikatakan lebih jauh, bahkan kekuatan 3 bidang bintang utama di dunia, Yesuan memiliki pemikiran untuk menerimanya. Itu benar, misalnya, bintang Tianhe, seperti skuadron di bintang kemenangan, Del. Sayangnya, semua ini sekarang tidak punya waktu untuk menghadapinya. Baginya sekarang, yang lebih penting adalah penyempurnaan dan tingkat 25. Bagaimanapun, dan Fang yang sempurna dari dan tingkat 25 telah berhasil disimpulkan. Dan kultivasi Yesuan sendiri juga merupakan tahap ketiga dari keabadian Kaisar. Kemudian ada beberapa terobosan orde kecil,
yang akan dapat mencapai urutan ke-9 keabadian Kaisar. Pada saat itu, jika dan tingkat 25 tidak menyempurnakannya, sehingga kultivasinya sendiri harus terjebak di alam semesta dan tidak dapat menerobos alam, itu akan sangat disesalkan. Lagi pula, begitu Anda mencapai kultivasi alam semesta, maka di negara bagian ke-8 Konjak, kultivasi Yesuan sekali lagi akan meningkatkan alam yang hebat dan memiliki kekuatan teroris dari penguasa alam semesta. Dengan cara ini, bahkan di daerah suci yang luas dan mandek di sekitar Bima Sakti, Yesuan tidak dapat takut pada siapapun, artinya benar-benar luar biasa. Satu pikiran dan ini, Yesuan tidak ragu-ragu, dan menoleh ke Zhao Dong dan yang lainnya untuk melihatnya, dan orang-orang baik di tengah jalan melintas, lihatlah tanah terlarang Su Seng yang baik, bintang utama, pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Dong dan Qian Nan, Yesuan pergi sendirian, dan bentuk tubuhnya menghilang. Setelah beberapa saat, ia pergi ke bintang lubang hitam kecil yang memasuki kehampaan Hong Kong. Bintang lubang hitam mini ini berputar, bidang bintang pusat tanah terlarang Su Seng tidak menarik perhatian, posisinya relatif bias, dan skalanya juga kecil. Setelah memasukinya, itu juga kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali, dan tidak ada debu kosmik di kehampaan. Dapat dikatakan bahwa itu sangat aman. Meskipun Yesuan mengungkapkan kepada Zhao Dong bahwa ia telah memasuki pintu masuk kekosongan Hongmeng, ia berada di suatu tempat di tanah terlarang Su Seng, tetapi ia tidak menunjukkan keberadaan bintang lubang hitam ini. Kekosongan Hongmeng sangat penting, bahkan jika Zhao Dong dan yang lainnya setia. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, karena pertimbangan yang cermat, ia tetap memutuskan untuk tidak membocorkannya. Pada saat ini, setelah mendesak roh kekuatan magis untuk berosilasi dengan sempurna, dan semua udara di seluruh tubuh disembunyikan, Yesuan tidak ragu-ragu, dan bergegas ke pusaran bintang lubang hitam untuk pertama kalinya. Kemudian, kemampuan lompatan koordinat antar bintang diaktifkan secara langsung, dan kali ini, titik lompatan koordinat yang dikuncinya adalah posisi koordinat yang tercetak di kekosongan dekat bintang sarang sumber di sarang sumber. Yesuan hari ini, gelar sistem-sistem fagositosis tubuh, telah mencapai tingkat ke-6, yang merupakan kontrol bintang. Pengendali antar bintang, dalam kekosongan bidang kosmik yang sama, telah mampu menandai titik lompatan koordinat antar planet, yang telah mencapai 3. Sebelum memasuki bagian Hongmeng ini, Yesuan telah mencap titik lompatan koordinat antar bintang di medan bintang Sangsi. Setelah memasuki kekosongan Hongmeng, ia mencap titik lompatan koordinat antar bintang kedua di dekat bintang sarang sumber terkuat yang melahirkan kekuatan tersebut. Kemudian, ketika meninggalkan sumber bintang base camp lainnya, Yesuan menandai titik koordinat antar bintang ketiga di langit berbintang di dekatnya. Awalnya mengira bahwa ketiga koordinat antar bintang ini telah dikonsumsi, di sini ia tidak dapat lagi menandai koordinat antar bintang yang serupa. Namun pada kenyataannya, ia meninggalkan tempat ini pada hari yang sama, kembali ke tanah terlarang Su Seng, dan membunuh 8 kaisar di tanah terlarang. Semua binatang terlarang lainnya dicabut. Yesuan datang untuk memasuki bidang bintang pusat, tanah terlarang Su Seng dan memasuki tepi lubang hitam yang dibintangi pintu masuk Hongmeng Void. Ia mencoba mencetak ulang titik lompatan koordinat antar bintang. Saya tidak berharap itu akan berhasil ditandai. Jika tidak demikian halnya, ia tidak akan dapat kembali ke Su Seng dari domain Xuan Huangxing dengan cara ini. Pencapan merek yang tidak disengaja pada waktu itu berhasil, dan Yesuan tiba-tiba menyadari. Awalnya, menurut penilaian sistem, larangan Su Seng dan tanah terlarang Phoenix, kekosongan reruntuhan-reruntuhan domain Xuan Huangxing, dan kekosongan-kekosongan lubang hitam, bukanlah bidang kosmik yang sama. Dan kemampuan gelar sistem tingkat ke-6 Yesuan mampu mencap 3 titik lompatan koordinat antar satelit berikutnya di bidang kosmik manapun. Artinya, dalam kekosongan Hongmeng dan langit berbintang yang hancur di luar lubang hitam, Yesuan sekarang hanya memiliki 2 titik lompatan koordinat antar bintang. Ada juga indikator, tidak dikonsumsi. Baginya, ini jelas merupakan kabar baik yang besar. Langit berbintang dari tanah yang hancur di luar pusaran air lubang hitam tidak lagi penting. Namun, kekosongan Hong Kong di pusaran air lubang bintang adalah hal yang paling penting. Indikator yang tersisa dari titik lompatan koordinat antar planet bermerek ini, Yesuan bermaksud untuk tetap berada di tangannya, dan menunggu kesempatan untuk mencoba melihat apakah dia dapat menerobos Bima Sakti. Kekuatan Hongmeng di luar domain akan memasuki galaksi Starfield terlebih dahulu. Bagaimanapun,
Ye Xuan berbeda dari orang lain. Dia adalah pria yang mulia dan beruntung. Meskipun galaksi Starfield belum terbuka, dia dilindungi oleh kekuatan yang kuat dan tak terlihat. Tetapi yang lain tidak dapat masuk, tetapi itu tidak berarti bahwa Ye Xuan tidak memiliki kesempatan. Jika bisa masuk, indikator terakhir ini, dia akan dikonsumsi di galaksi. Dengan cara ini, bahkan di tahun-tahun ketika galaksi Stars belum terangkat, dia dapat dengan tenang dan bebas melakukan perjalanan bolak-balik. Pikiran ini, dalam pusaran air lubang hitam aslinya di tanah terlarang, secara tidak sengaja mencap titik koordinat antar bintang berikutnya, dan menyadari bahwa di masing-masing dari dua tempat ini, masih ada indikator, itu sudah ada di Ye Xuan. Itu tumbuh di benak saya. Kali ini, tujuan utama Ye Xuan adalah mendekati tepian bidang bintang galaksi, mencari peluang, mencoba rencana ini, apakah ada kemungkinan untuk dilaksanakan. Tentu saja, semua ini setelahnya. Sekarang saya baru saja kembali, hal pertama, atau kembali ke base camp sarang sumber terlebih dahulu, untuk melihat apakah situasi di halaman belakang saya stabil, dan kemudian membuat rencana. Panggil, suara samar suara kosong, sosok Ye Xuan langsung muncul, berbalik dan melihat sekeliling, kekosongan di sekitarnya cukup familiar, tidak jauh, itu adalah sarang sumber yang terlihat seperti bintang raksasa yang ditinggalkan. Bagian kekosongan ini sangat kosong, dan juga jauh dari bidang bintang Bima Sakti. Oleh karena itu, hampir tidak ada binatang terlarang dan orang yang selamat di sekitarnya. Ye Xuan memperluas pengetahuannya dan segera melihat situasi base camp sarang sumber. Di luar bintang-bintang, tidak ada sosok, tetapi di tabel tanah bintang-bintang, ada beberapa binatang terlarang sporadis berkeliaran. Jelas, itu adalah petugas patroli yang diatur oleh Fei Tianyu, Jubilee dan 8 King Kong. Tampaknya semuanya seperti biasa, dan tidak ada yang terjadi. Di bawah sesak napas tiba-tiba di hati, bentuk tubuh Ye Xuan bergetar, dan setelah beberapa saat, ia jatuh ke dalam bentuk bintang bersarang. Setelah goyah kembali dan menguntit binatang buas yang mendengar berita itu, ia memasuki bintang-bintang dan langsung menuju bintang itu. Begitu ia memasuki bintang itu, Ye Xuan terkejut. Bintang sarang sumber ini sangat besar, hanya inti bintang, diameter ruang internalnya lebih dari ukuran bintang terlantar biasa. Sebelum Ye Xuan pergi, ia melemparkan raksasa kehidupan Long Ye ke sini, membiarkan serangga dunia dalam skor mikro turunan raksasa kehidupan, dan mengeluarkan energi bawaan yang kaya di sarang sumber penyerapan. Pada saat itu, jika ruang internal seluruh inti bintang diibaratkan seperti semangka, maka kehidupan naga liar setara dengan sebuah apel yang dimasukkan ke dalam semangka. Kira-kira seperti ini perbandingannya. Namun sekarang, apel yang telah dimasukkan ke dalam semangka telah tumbuh besar, dan itu bukan yang besar. Itu jelas semangka kecil. Itu hanya beberapa putaran kecil dibandingkan dengan ruang internal seluruh bintang. Saat ini terus berlanjut, seluruh inti bintang akan diisi dengan Long Ye yang membumbung tinggi, dan bahkan lebih mungkin, itu akan terus meluas keluar. Pada akhirnya, bintang sarang sumber ini mungkin tidak ada lagi, dan akan sepenuhnya diledakkan oleh Long Ye. Ya Tuhan, ini adalah bintang raksasa kelas atas, jika Long Ye dapat tumbuh ke tingkat ini. Melihat medan naga di depannya, Ye Xuan tercengang untuk sementara waktu. Sampai kalajengking terbang, kecoa perak dan 8 King Kong bergegas membangunkannya. Ye Xuan berteriak, itu adalah langit berbintang yang sebenarnya, mengendarainya di kehampaan, bertemu bintang manapun, Anda dapat langsung menabraknya. Hei, apakah kamu kembali? 4 Kaisar keempat, hehe, kecepatan ini terlalu cepat. Jika kamu mengubah tubuhmu dan mengubahnya menjadi langit berbintang, apakah kamu harus menerobos Kaisar dan mencapai alam semesta? Melihat kedatangan Ye Xuan, Fei Tianqi, kecoa perak dan 8 King Kong bergegas pertama kali, dan setelah merasakan aroma yang tersebar di tubuh Ye Xuan, ke-10 orang itu berubah warna dan tercengang. Setelah itu, dewa itu diperbaiki, dan ini menjelaskan kepada Ye Xuan apa yang terjadi pada Long Ye. Sekilas, Ye Xuan tahu bahwa setelah dia pergi, sumbat raksasa kehidupan Long Ye telah tumbuh terus-menerus dan tumbuh, dan kemudian, ia menempati hampir setengah dari ruang dalam bintang. Awalnya, inti bintang ini ditinggalkan oleh Ye Xuan untuk Fei Tian, kalajengking perak dan 8 King Kong, serta lebih dari 10.000 binatang terlarang yang telah dilepaskan dari ruang Dingzong sebelumnya, sebagai habitat. Long Ye telah mengambil setengah dari ruang tersebut.
Ini sangat ganas sekaligus, dan puluhan juta binatang berbintang juga membutuhkan ruang untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, kalajengking terbang dan kalajengking perak serta orang asing lainnya hanya dapat pergi ke orang kuat ajaib yang telah mundur di dalam raksasa kehidupan Longye, dan ingin mereka membuka lapisan ruang internal raksasa. Agar semua orang dan jutaan binatang bisa masuk. Namun, masalahnya adalah bahwa iblis dan orang kuat lainnya yang kembali ke laut juga tidak berdaya. Mereka hanya memiliki hak akses dari puluhan ribu orang kuat iblis yang mundur ke lapisan itu. 100 lapisan ruang internal colokan raksasa lainnya, Yesuan telah sepenuhnya ditutup. Kecuali dia, tidak ada yang memiliki izin untuk membuka. Sama seperti semua orang yang bingung, Longye tampaknya telah menyelesaikan evolusi bertahap dalam beberapa hari, dan dengan cepat memperluas lingkaran besar. Kali ini, itu benar-benar membuka satu dari 108 lapisan ruang internal, yang merupakan dunia yang luas, dengan gunung dan air, aura juga penuh, dan binatang buas cukup untuk dihuni. Ini memecahkan masalah terbesar ini. Sejak saat itu, beberapa lorong ruang dalam ini telah dibuka, memungkinkan kalajengking terbang, kalajengking perak, 8 King Kong, dan lebih dari 10 juta. Binatang terlarang untuk bolak-balik di antara mereka. Sepertinya ia benar-benar ingin mengganti bintang sarang sumber ini dan tumbuh menjadi ritme raksasa super. Setelah memahami situasi ini, Yesuan mengangguk dengan puas. Karena sumbat raksasa kehidupan Longye dapat secara otomatis membuka lapisan otoritas, ini menunjukkan bahwa dengan evolusi dan pertumbuhan sumbat raksasa, kecerdasan kelompok yang berasal dari dunia semakin tinggi. Untuk ini, Yesuan tidak khawatir bahwa kristal inti dari turunan diri dunia telah lama disempurnakan olehnya, dan tidak ada kemungkinan memberontak terhadap pengkhianatan. Semakin tinggi kecerdasannya, semakin baik untuk Yesuan. Pesan. Karena ini, ketika menggantikan bintang sarang sumber ini, ia tumbuh menjadi raksasa super, dan setelah menjadi base camp genus Yesuan, ia menghadapi situasi khusus, bahkan jika Yesuan tidak ada di sini, kelompok turunan serangga dunia juga akan membuat penyesuaian sederhana. Dapat digambarkan sebagai peningkatan besar dalam fleksibilitas, Yesuan secara alami dapat lebih yakin. Setelah pengalaman yang mengerikan, ia mengetahui bahwa semua pusat kekuatan magis, seperti lautan pisau, sekarang mundur dalam kehidupan Dragonfield, dan kali ini, apakah itu terbang, perak, tua, 8 King Kong, atau lebih dari 10 juta orang yang ditempatkan di sini dan binatang buas berbintang. Kultivasi, setiap orang telah meningkat pesat. Ya, tetapi hanya pada level kekuatan ini, tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk berada dalam kejayaan ini, dengan bintang utama menyerang kuartet. Setelah menganggukkan wajahnya, wajah Yesuan canggung. Bahkan ketika dia menjawab, kali ini, pemilik bintang baru saja kembali dan melihat-lihat. Tidak ada waktu untuk tinggal, dan dia akan segera pergi. Ngomong-ngomong, kirimkan sejumlah sumber daya kultivasi untuk kembali. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Panggil, hei, suara samar menerobos udara, kali ini sejumlah besar sumber daya kultivasi yang dipanen di luar, diambil oleh sebagian kecil Yesuan, dikemas dalam kotak ruang kecil, dikirim keluar pada saat ini, jatuh ke Fei Tianyu dan monster tua Jubili, 8 tangan King Kong. Ini termasuk pemurnian pertamanya dari obat ajaib 8 warna, dan sejumlah kecil obat darah 8 tingkat puncak. Termasuk berbagai tingkat baodan yang menerobos kemacetan alam besar, Yesuan juga meninggalkan beberapa. Singkatnya, itu sudah cukup untuk sejumlah besar orang di sarang perkemahan. Setelah melakukan semua ini, Yesuan mengaku kepada Fei Tianyu, Jubili dan 8 King Kong dan yang lainnya, lalu pergi. Kali ini, dia tidak bergegas keluar dari inti bintang sarang sumber, tetapi langsung meluncurkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang di dalam inti bintang. Kali ini, target lompatan juga ada di bagian Hong Kong ini, tetapi lebih jauh, dan terletak di kekosongan yang sepi tanpa ada yang kosong. Panggil, suara samar memecah udara, sosok Yesuan muncul di kehampaan, menoleh untuk melihat ke ujung terjauh dari garis pandang, itu adalah bintang sumber sarang terkuat. Di dalam inti bintang-bintang sarang sumber ini, Yesuan sekarang adalah avatar terkuat, yang merupakan pembagian kekuasaan. Karena bintang sarang sumber ini sudah memiliki tuan, ia mengaktifkan proses tertentu. Oleh karena itu, ketika kekuatan Yesuan bertunas dan mulai tumbuh di dalam inti bintang sarang sumber yang besar ini sudah tidak terlihat. Kekuatan hukum Hong Meng dijaga di tengah-tengahnya. Itu seperti bidang bintang Bima Sakti yang belum terbuka.
Jauh dari jarak, tidak terlihat tidak normal, tetapi jika seseorang mendekat, bahkan jika itu adalah Dewa Yesuan, dalam jarak 1000 mil, permukaan bintang akan segera memiliki halo, tampaknya lemah, tetapi faktanya. Apalagi Yesuan saat ini, saya khawatir itu adalah penguasa alam semesta, bahkan alam semesta tertinggi, mungkin tidak dapat membukanya. Dari sudut pandang ini, bintang sarang sumber ini sebenarnya sangat aman. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan Yesuan dibesarkan, dan ia mengklaim sebagai avatar terkuatnya. Di masa depan, dunia banjir dan kemegahan akan turun secara menyeluruh. Setelah dunia baru yang makmur itu dibuka, arti avatar ini bagi Yesuan terlalu besar, dan dikatakan sebagai pembunuh terkuat. Itu tidak berlebihan. Dengan cara ini, dia sedikit gugup dalam hal ini. Pada saat ini, sebelum memasuki singkian tertinggi, yang sedang menunggu bintang galaksi, dia sengaja bergegas untuk melihat situasinya, yang dapat dimengerti. Pada saat ini, setelah beberapa pemeriksaan, dipastikan bahwa bintang-bintang sarang sumber semuanya sama, dan hati Yesuan akhirnya benar-benar terbebas. Dia tidak mendekat, tetapi segera berbalik dan mengenali arahnya, bahkan ketika desahan tak berujung dari akhir kemuliaan. Kali ini, tujuannya adalah ke salah satu dari banyak tempat terlarang yang tangguh yang mengelilingi Bima Sakti. Mengenai tujuan memasukinya, menurut rencananya, langkah pertama adalah memburu secara diam-diam terlebih dahulu. Pertama, membunuh lebih dari 5 binatang buas kelas kaisar yang kuat, dan memahat daging dan darah mereka menjadi esensi dewa, berteriak. Suara samar menembus udara, 1 mil, dari ujung kehampaan di ujung semburan gunung berapi, dalam sekejap mata, telah mencapai tepi tempat terlarang serigala serakah. Ketika saya sampai di sini, silau datang dari tiba-tiba berhenti, dan sosok saya berdiri di kehampaan, dan itu adalah langit berbintang dengan bentuk 100 kaki. Langit berbintang ini ganas, itu adalah sumber bintang sarang yang telah melahirkan kekuatan terkuatnya, dan kemudian Yesuan yang datang ke Bima Sakti. Hari ini, kultivasinya sendiri telah mencapai tingkat keabadian ketiga. Jika itu untuk mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh berubah menjadi konjak suci dengan ketinggian 10 kaki, atau berubah menjadi langit berbintang. Kekuatannya segera meningkat ke tingkat pertama, mencapai tahap keempat kaisar. Saat ini, dia tidak hanya mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, tetapi juga menampilkan kekuatan magis Dewa Konjak, tetapi hanya menunjukkannya pada perubahan pertama konjak. Dalam keadaan perubahan pertama, sosok setinggi 10 kaki telah meroket 10 kali lipat, mencapai 100 kaki, dan kekuatan kultivasi sekali lagi naik ke tingkat pertama, mencapai tahap kelima keabadian. Yesuan hari ini justru berada dalam keadaan dan kultivasi ini. Setelah sosok itu ditetapkan, langit berbintang berkedip hebat, dan bidang bintang keperakan di ujung garis pandang melihatnya, memperlihatkan sentuhan pesona. Di sini, tepi bidang bintang Bima Sakti masih sangat jauh, tetapi karena seluruh bagian Hongmeng sangat gelap, bahkan ada beberapa bintang di langit, sering kali berada di kehampaan selama 1 atau 2 bulan, untuk melihat bintang-bintang yang terbuang. Karena kegelapan lingkungan, ada sejumlah besar bintang galaksi di bagian dalam yang memancarkan cahaya dan panas. Di sini, sangat menarik perhatian, meskipun jauh. Melihat posisi kosong tempat Yesuan berada sekarang, bidang bintang Bima Sakti yang luas hanyalah piring perak oblet yang tidak jauh lebih besar dari bintang-bintang. Bintang-bintang di dalam dan tatapan memberikan ilusi yang melamun. Saat ini, seluruh bidang bintang Bima Sakti yang luas dilindungi dengan kuat oleh hukum Hongmeng yang tak terlihat. Itu tidak dapat dimasuki. Jika tidak, saat dekat dengan zona marginal, akan ada bencana, yaitu, alam semesta, alam semesta, alam semesta. Tuhan mungkin jatuh. Tetapi di tepi pinggiran, Bima Sakti, sejak tahun-tahun yang tak berujung, telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan teratas dari berbagai bidang kosmik dan bintang-bintang yang terfragmentasi. Secara bertahap, di sini, satu persatu tanah terlarang yang kuat, bidang bintang terkuat terbentuk, ada banyak kekuatan kecil yang menganggur dan permukiman yang tersebar. Semua ini, seluruh bidang bintang galaksi, dikelilingi oleh pusat. Semua orang menunggu pembukaan lapangan bintang galaksi, lalu bergegas masuk, merebut sumber daya, menduduki bintang induk misterius, menduduki udara tertinggi dunia yang akan datang. Hari ini, seharusnya segera tiba, waktuku, sungguh tidak banyak. Menatap lapangan bintang Bima Sakti yang jauh, Yesuan memandanginya selama beberapa menit sebelum perlahan kembali ke para dewa,
hatinya mendesah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tetapi dengan sangat cepat, dia membawa perasaan ini kembali ke kepalanya, karena sekarang bukan saatnya, karena waktu hampir habis, maka kamu harus mengambil tindakan. Tujuan utama masuknya kembali ke kekosongan Hong Kong kali ini adalah untuk memasuki tanah terlarang yang tangguh yang dikelilingi oleh lapangan berbintang Bima Sakti, dan secara diam-diam membunuh binatang bertabur bintang tingkat musuh. Perampokan di depan tempat terlarang adalah target pertama yang dipilihnya. Untuk situasi umum larangan terhadap serigala, Ye Xuan memiliki sedikit pemahaman sebelumnya. Serigala serakah dilarang, yang utama kuat dan tanah terlarang, artinya, orang terkuat di tanah terlarang hanyalah orang bijak kosmik, bukan penguasa alam semesta. Ada tanah terlarang yang kuat di kursi alam semesta, itu sudah menjadi tanah terlarang yang kuat tingkat menengah. Tetapi orang bijak kosmik yang duduk di kota terlarang tidak hanya satu. Totalnya 2, harimau vulgar di masa-masa awal alam semesta, subdarah di tengah alam semesta. Ya, meskipun serigala terlarang dinamai serigala serakah, pada kenyataannya, orang terkuat di tanah terlarang Seon Primer ini hanyalah serigala subdarah. Serigala serakah legendaris adalah binatang buas yang tertinggi dan ganas di era reruntuhan, dan setidaknya harus berada pada level yang sama dengan 7 Yan Agung. Keserakahan darah Asia ini, kemungkinan besar adalah keturunan, memiliki serigala berdarah di dalam tubuh, jika tidak, saya khawatir saya tidak dapat mencapai ketinggian ini, tetapi benar-benar berkultivasi ke alam semesta, dan masih dalam jangka menengah. Selain binatang buas tertinggi dan ganas dari kedua orang bijak kosmik ini, ada banyak binatang buas jahat lainnya di tanah terlarang. Ye Xuan sekarang terlalu malas untuk memperhatikan binatang buas berbintang dari tingkat abadi kaisar. Jika ditemui, jika situasinya memungkinkan, itu akan dihancurkan. Itu hanya panen darah bangsawan, yang dapat disimpan. Di masa depan, itu akan cukup. Tingkat 24 kaisar Baodan digunakan untuk tujuan mengambil akun. Tetapi kali ini, jika Anda dengan sengaja pergi berburu Beastmaster, itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk keberadaan Kaisar Bintang Serigala, Ye Xuan tidak melangkah terlalu jauh. Di bawah alam semesta, di bawah Kaisar Kerajaan, hanya Kaisar yang abadi, dan itulah tujuan kembalinya Ye Xuan ke Hongmeng kali ini. Di tempat terlarang serigala serakah, ada total 10 binatang buas yang kuat dari tingkat abadi. Jumlah ini akan membuat Ye Xuan meneteskan air liur. Jika dia dapat membunuh semua binatang buas yang kuat dari 10 kaisar, dia akan dapat segera memanen 10 kaisar. Dengan cara ini, begitu Tungku memurnikan Sayadaw Baodan tingkat ke-25, kemungkinan 4 tembakan akan setinggi 60%. Tetapi ini jelas tidak mungkin. Dalam hal itu, Ye Xuan harus diekspos. Satu-satunya hasil dari waktu itu adalah untuk menarik 2 orang bijak kosmik di tempat terlarang, yaitu iblis penghancur dan serigala buas. Hari ini, Ye Xuan, dalam keadaan mengubah darah konjak menjadi perubahan ke-8, akan langsung memiliki kekuatan teroris tingkat ketiga di alam semesta. Jika dikombinasikan dengan kekuatan agung tubuh konjak raksasa yang melampaui bintang raksasa, itu adalah tingkat keempat di alam semesta. Dia tidak kenal takut, dapat bertarung secara positif, dan bahkan memastikan tidak terkalahkan. Namun, jika itu adalah musuh 2, maka itu tidak baik. Jika Anda ingin melarikan diri, kemungkinan besar Anda harus membayar harga yang kecil. Oleh karena itu, tidak realistis untuk membunuh banyak ide abadi di tempat terlarang ini. Tujuan sementara Ye Xuan ada 2. Pertarungan pertama untuk Tuhan secara tidak sadar diburu secara diam-diam, dan kemudian memanfaatkan waktu, mengunci tujuan kedua, Thunder menembak untuk membunuhnya. Setelah Anda berhasil, aktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang dan segera bawa pergi. Jadi, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Rencana yang awalnya disusun diulang dalam pikiranku. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelalaian, bentuk tubuh Ye Xuan tiba-tiba berubah menjadi Mang, dan bergegas menuju sisi kanan tempat terlarang. Di arah medan bintang serigala buas, ada seorang pria yang hanya merupakan kaisar tingkat kedua, dan merupakan target pembunuhan terbaik, berteriak. Suara samar udara pecah, dan sosok Ye Xuan melesat pergi dalam kehampaan, dan sekejap mata bergegas ke tempat terlarang. Pada saat ini, dia setinggi 100 kaki, kejam untuk langit berbintang, dan berkultivasi sebagai abadi tingkat kelima. Sebelum masuk ke sini, Ye Xuan telah mengaktifkan getaran sempurna dari rahasia kekuatan spiritual,
dan seluruh bentuk tubuhnya tersembunyi. Semua mesin udara berkumpul. Ketika dia masih lemah, dia mengerahkan rahasia ajaib dari goncangan sempurna, dan dia bisa menghindari lawan yang memperkuat beberapa alamnya. Meskipun efek keji ini semakin tinggi dan tinggi dengan kultivasi Yesuan, secara bertahap telah melemah. Saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk menghindari eksplorasi lawan yang telah memperkuat beberapa alamnya. Seberapa banyak yang akan dirasakan oleh pihak lain. Tetapi beberapa alam besar tidak baik, tetapi masih tidak ada masalah dengan alam besar. Artinya, sekarang dia, kultivasi kekuatan tingkat kelima abadi Kaisar, kekuatan magis dari goncangan sempurna, dapat dengan mudah lolos dari penjelajahan alam semesta tingkat kelima yang kuat. Meskipun ada dua orang bijak kosmik di tempat terlarang, salah satunya hanya berada di hari-hari awal tempat ini. Bahkan serigala buas adalah tahap kelima alam semesta. Dapat dikatakan bahwa seluruh serigala serakah dilarang, dan sekarang dimungkinkan untuk mendeteksi keberadaan napas Yesuan, dan itu hanya kepala Dewa Serakah. Dan karena dia hanya tingkat kelima alam semesta, penyebaran para dewa yang begitu luas, saya khawatir sulit untuk menemukan Yesuan, kecuali ada penjelajahan kepadatan tinggi skala kecil yang ditargetkan. Tetapi bagaimana orang kosmik bisa memiliki selera yang buruk pada hari kerja? Itu seperti gatal. Oleh karena itu, Yesuan sama sekali tidak takut. Setelah memasuki larangan pada larangan, kecepatan pasukan itu dilarikan ke tepi area terlarang di sebelah kanan. Dia bahkan tidak menyatu secara merata pada kecepatan, karena itu tidak cepat, dan itu tidak akan membuat stun dalam kehampaan bahkan gelombang yang sangat lemah, yang semuanya diayunkan oleh kekuatan magis dari kejutan yang sempurna. Tujuan dari waktu ini adalah untuk memulai rubah berekor 6, dan dibudidayakan sebagai kaisar tingkat kedua dari kaisar. Sebagai salah satu dari 10 kaisar serigala terlarang, dia seharusnya tidak menghuni tepi tanah terlarang. Alasan untuk ini adalah bahwa rubah berekor 6 sedang mencari beberapa binatang terlarang dalam waktu singkat, dan ketika dia kawin, tubuhnya juga akan memiliki aroma rubah yang kaya, yang tidak akan menyebar untuk waktu yang lama. Bidang bintang yang besar. Dengan cara ini, jika dia harus tinggal di tengah-tengah tempat terlarang, retakan iblis dan darah-darah pasti akan sangat terganggu. Jangan pikirkan itu. Oleh karena itu, rubah berekor 6 ini berjongkok di tepi sisi kanan tempat terlarang, dan menemukan kekosongan, lalu berjongkok. Faktanya, justru karena kebiasaan buruknya yang secara langsung mengarah pada kelangkaan genus langsung yang mengikutinya. Kecuali beberapa binatang bertabur bintang yang dijemputnya, diangkat menghadap, dan kadang-kadang digunakan untuk kawin, alam semesta rubah berekor 6, alam semesta lebih dari 100 binatang, hampir semuanya sekelompok rubah berdarah. Itu hanya rubah besar. Untuk rubah berekor 6 ini, Yesuan juga sangat tidak senang. Jika tidak perlu, sekarang perlu untuk menyegel darah, dan dia bahkan tidak akan mendekati kekosongan ini. Karena bahkan jika dia memikirkannya dengan tumitnya, dia dapat berharap bahwa begitu dia memasuki zona ini, akan ada bau rubah yang kental di kekosongan, yang akan mengganggu. Untungnya, dia sekarang berada di bawah perlindungan kekuatan magis dari kejutan yang sempurna, mesin udara internal tidak dapat disebarkan, atmosfer luar tidak dapat menembus, tetapi juga menyelamatkan hidung dari dosa. Panggilan. Dengan kecepatannya, pendek dan setengah hari, Yesuan telah memasuki daerah terpencil tempat rubah berekor 6 itu duduk. Tidak terlalu banyak bintang di langit, jadi aku melihatnya, tetapi jumlahnya lebih dari 100. Bintang di tengahnya jelas beberapa putaran besar. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya menjadi tempat sarang rubah berekor 6 itu. Yesuan tanpa sadar mengerutkan kening, karena garis pandang depan dapat diakses oleh lebih dari 100 bintang, yang semuanya memiliki atmosfer. Tetapi ini jelas bukan atmosfer biasa, yang semuanya memperlihatkan warna kuning samar. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya terbentuk oleh agregasi gas rubah yang dikeluarkan dari tubuh rubah. Ini benar-benar lebih dari 100 pelacur antar bintang. Melihat pemandangan ini, Yesuan memancarkan sedikit ketidakberdayaan, dan kemudian ragu-ragu, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dengan suara membanting, sekejap mata menerobos bintang raksasa di tengah depan. Ketika melewati lapisan atmosfer kuning ini, rambut tubuh Yesuan tegak, tidak takut, tetapi menjijikkan. Untungnya, kekuatan magis dari kejutan sempurna akan menghalangi semua napas. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu dirinya sendiri. Bisakah Anda bertahan? Sangat mungkin untuk menyingkirkannya dalam atmosfer kuning yang menjijikkan ini.
Sangat mungkin. Untungnya, setelah memasuki bagian dalam bintang-bintang melalui atmosfer kuning, melihat lingkungan yang Anda lihat, itu bukanlah tempat di mana rubah kuning ada di mana-mana. Pemandangan di bintang-bintang cukup indah. Yesuan tidak menghargai semua ini. Para dewa diam-diam memanjang dan terbuka. Di lembah yang dikelilingi oleh puncak raksasa di sisi kanan, saya melihat seekor rubah merah muda dengan bentuk tubuh sekitar 100 kaki. Setelah stok memiliki 6 ekor berbulu halus, napas tubuh yang diperbaiki juga merupakan tahap kedua dari keabadian Kaisar. Jelas, ini adalah tujuan Tuhan, Yesuan untuk memulai saat ini. Yang membuatnya sangat terdiam adalah bahwa pada saat ini, rubah berekor 6 sebenarnya sedang melakukan pekerjaan semacam itu, dan selain dia di lembah, ada ratusan binatang buas lainnya, semua jenis darah, dan bentuk tubuh. Sangat kuat, tetapi, kekuatannya ada pada keabadian biasa, pada saat ini menggigil, menjaga tepi lembah, rubah berekor 6 ada di tengah. Salah satu binatang berbintang sedang diayunkan oleh rubah berekor 6, dan telah sekarat. Keberadaan binatang abadi biasa dan tingkat kaisar tidak konsisten. Hasilnya jelas terbukti dengan sendirinya. Pada akhirnya, pada dasarnya ia tersedot ke dalam binatang buas. Ini mungkin juga merupakan cara bagi rubah berekor 6 untuk meningkatkan dirinya sendiri, tetapi bakat darah semacam ini benar-benar terlalu menjijikkan. Yesuan Yuan melintas dalam dingin, dan kemudian ragu-ragu. Ia segera bergoyang dan menghancurkan masa lalu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah langit di atas lembah, ia langsung membantingnya. Boom, booming, sebuah tinju menghantam, dan rubah berekor 6 di lembah di bawah tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Tubuh yang bergoyang pada binatang buas dan binatang buas yang malang itu langsung dibombardir dan berubah menjadi kabut berdarah merah muda. Menyebar, panggil, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menyerap darah merah muda kanopi ke dalam tubuh, dan mengirimkannya ke dasar gunung berapi pusat di ruang dalam Sen Nongding, dan mulai mengembunkan darah. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya tidak memiliki sedikit pun penundaan, dan ia tidak memperhatikan binatang buas lainnya. Dia berbalik dan segera berubah menjadi Streamer, dan melesatkan bintang yang membuatnya jijik. Di luar kehampaan, cepatlah pergi. Setelah setengah kolom kecil itu, Yesuan telah meninggalkan ladang bintang serigala serakah. Pada saat ini, darah merah muda gunung berapi di dasar gunung berapi di domain Sen Nongding yang baru saja selesai mengembun. Fisiknya tiba-tiba berakhir di kehampaan, tetapi dia tidak mengungkap kekuatan magis kesempurnaan. Panggil, di tengah tangan, suara Wei Bei terdengar, dan telapak tangan kanan Yesuan muncul manik-manik merah muda seukuran telur merpati. Itu adalah darah rubah berekor 6. Baik, ini adalah esensi darah Feng di pertama yang diperoleh Yesuan, yang sangat penting. Tetapi saat ini, melihat manik-manik merah muda di telapak tangannya, Yesuan sedikit senang, tetapi bahkan sedikit tertekan. Manik darah ini berwarna merah muda, bukan merah seperti darah, yang jelas terkait dengan rubah berekor 6. Ketika dia menendangnya sebelumnya, kabut darah yang menyebar dan menyebar berwarna merah muda. Tanpa diduga, setelah mengembun menjadi darah, esensi darah yang diperoleh benar-benar meninggalkan karakteristik yang terkait dengan rubah berekor 6. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin itu karena kaisar-kaisar telah cukup kuat sampai batas tertentu, jauh dari raja, kaisar dapat dibandingkan. Tapi inilah yang dikhawatirkan Yesuan. Meskipun dia memutuskan bahwa ini tidak akan memengaruhi pemurnian penguasa Baodan tingkat 25, selama dia memiliki cukup 5 kaisar berlumuran darah untuk menyelesaikan pemurnian Baodan, Yesuan memiliki pemahaman 10% dan pasti akan dapat memurnikan keluar dengan penguasa Baodan tingkat 25. Namun, adalah satu hal untuk dapat memurnikan penguasa Baodan tingkat 25, dan bagaimana efek pemurnian penguasa Baodan dapat dicapai, kecuali bahwa keberadaan kesempurnaan abadi kaisar dapat berhasil dipatahkan melampaui alam semesta hingga ekstrim. Apakah akan ada efek samping lainnya? Ini sulit dikatakan. Bagaimanapun, darah kaisar berbeda dari darah semua tingkat yang telah dipadatkan sebelumnya. Bahkan jika darahnya bagus, semuanya merah dan berdarah. Hanya darah binatang kekaisaran ini yang masih ganas. Beberapa fitur unik dari binatang itu. Lupakan saja, masalahnya akan kembali dan diperkenalkan kembali. Itu seharusnya dapat menghasilkan hasil. Jika kamu tidak dapat membuat yang besar, cobalah dan cobalah. Setelah beberapa keterikatan, Yesuan berbisik. Dia memutuskan untuk tidak mempertimbangkan masalah ini untuk saat ini, lagi pula,
hanya ada 1 darah di tangan, dan 5 persyaratan minimum untuk memurnikan bau dan bijak tingkat ke-25 masih jauh. Tidak peduli apa, pertama-tama dapatkan setidaknya 4 noda darah lagi. Memikirkan hal ini, ketika dia sementara melemparkan masalah itu ke dalam kepalanya, dia memancarkan kecemerlangannya dan berbalik untuk melihat serigala serakah di kejauhan. Dengan rubah berekor 6 dalam larangan-larangan, situasinya tidak terlihat, bahkan jika dia telah jatuh, tetapi masalah ini tidak boleh menyebar begitu cepat. Bagaimanapun juga, 100 binatang buas yang masih hidup di lembah itu hanyalah abadi dan tidak memenuhi syarat untuk mencapai tanah terlarang tingkat tinggi yang lebih penting. Jadi, tujuan kedua tidak lagi ragu-ragu, kamu harus segera mengambil gambar, menyelesaikan pemungutan suara, segera pergi ke tanah terlarang Xingqiang lainnya, dan kemudian terus berburu secara diam-diam. Setelah itu, Ye Xuan tidak akan ragu lagi. Setelah bentuk tubuhnya, dia akan langsung menjadi seorang pria, melewati sisi kanan kota terlarang, dan membanting ke sisi kiri sisi lainnya. Panggil. Ketika suara udara pecah, Ye Xuan memacu dari tepi tanah terlarang di dekat bagian tengah, dan langsung menuju ke depan. Selain rubah berekor 6 sebelumnya, ada 9 kaisar di tempat terlarang. 9 kaisar ini abadi dan dibagi menjadi 2 area besar. Satu berada di pusat kota terlarang, dan yang lainnya berada di pusat kota terlarang. Di area di sebelah kanan, ada 5 kaisar abadi, bintang sarang yang mereka jongkok, berbentuk cincin, yang terkuat yang akan melarang serigala subdarah tingkat kelima di alam semesta. Di dalamnya, Ye Xuan langsung menyerah di sini, alasannya tentu saja adalah alasan kepala serigala berdarah. Dia memilih area yang terletak di tengah ini. Pusat area ini adalah orang bijak kosmik lain yang dilarang dari serigala retakan harimau jahat. Namun, meskipun harimau iblis retakan ini juga orang bijak kosmik, itu hanya tingkat kedua dari situasi ini. Bahkan jika Ye Xuan diblokir olehnya, dia bisa tidak takut. Di area tengah yang berpusat di kiri ini, bintang-bintang bersarang dari harimau iblis berada di inti, dan 4 bintang bersarang lainnya dari bintang serigala, yang abadi, menunjukkan segi 4 yang tidak beraturan. Dikelilingi oleh keempat bintang itu persis 4 sudut dari segi 4 yang tidak beraturan ini. Keempat sudut ini, dari pusat bintang sarang iblis yang retak, yang terdekat sekitar 1 miliar, yang terjauh, hampir 10 miliar mil. Tidak ada keraguan bahwa pilihan Ye Xuan adalah jarak terjauh, hampir 1 miliar mil dari bintang kaisar ini. Alasannya tentu saja untuk memastikan tidak ada yang hilang. Bagaimanapun, retakan harimau jahat adalah orang bijak kosmik, tujuan memilih untuk memulai, semakin jauh darinya, semakin aman. Faktanya, jarak dari sarang harimau iblis adalah yang terjauh, dan kaisar, yang berjarak ratusan miliar mil, adalah abadi. Dalam keabadian 4 kaisar di area kiri tengah-tengah, kultivasi bukanlah kekuatan. Yang terlemah, itu adalah yang terkuat, telah mencapai tahap ke-7 dari keabadian. Ini disebut Ye Xuan, agak terdiam, hampir memutuskan untuk melepaskan tujuan ini, dan sebaliknya memilih untuk lebih dekat dengan kekosongan dari kekosongan, tetapi hanya untuk memperbaiki kekuatan hanyalah tujuan lain dari keabadian ketiga. Namun, dia akhirnya menepis gagasan itu dan memutuskan untuk menggunakan penyihir One Piece dari keabadian 7 tingkat ini. Lagi pula, bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan perbaikan 7 tahap dari Kaisar Kekaisaran, bagi Ye Xuan, selama Konjak telah mengubah darahnya dan kekuatan gaib untuk membuat beberapa perubahan, untuk memastikan bahwa itu akan membunuh, tetapi itu masih tidak masalah. Jika Anda memilih untuk mengolah keberadaan yang lebih lemah, begitu Anda mengambil bidikan, Anda juga akan membocorkan napas, mengekspos jejak, dan disentuh oleh harimau yang retak di zona tengah. Dengan cara ini, jaraknya jauh, dan sangat penting bagi Ye Xuan untuk dapat menavigasi dengan mudah dan lancar. Di bawah trade-off, ia selalu merasa bahwa itu lebih jauh dari harimau yang retak dan harimau. Panggil. Dengan pemikiran seperti ini, Ye Xuan mempertahankan kekuatan magis dari kejutan yang sempurna, dan mengumpulkan semua gerakan udara di tubuh dan tubuh. Itu diam-diam dan diam-diam di kehampaan. Setelah hanya 3 hari, itu dekat dengan jarak. Sarang cacing 100 kaki, bintang, hanya berjarak 100 mil. Sejak saat ini, ia sedikit memperlambat kecepatan, dan pada saat yang sama, para dewa dengan hati-hati menyebar dan dieksplorasi menuju bintang sarang 100 rubah di depan. Hanya dalam beberapa jeda singkat,
pengetahuan Yesuan memasuki bintang besar ini dengan atmosfer biru muda, dan segera menangkap atmosfer kaisar yang kuat. Orang itu, benar-benar ada di sarang. Setelah memastikan posisi pihak lain, Yesuan tidak ragu-ragu, dan bisikan di mulutnya baru saja terdengar. Bentuk tubuhnya telah berubah menjadi aliran yang cepat, dan bintang binatang buas yang ganas dengan atmosfer biru muda di garis pandang itu bergegas dengan cepat.